Hai, Assalamualaikum. Apa kabar nih teman-teman Kikau? Semoga dalam keadaan sehat dan bahagia ya. Gak terasa ya, perjalanan Kikau Jakarta, Solo, Banyuwangi, Bali hingga Lombok akan berakhir. Ayo, teman-teman udah pada nonton part 1-5-nya belum? Pokoknya wajib ditonton ya. Soalnya banyak informasi menarik perihal wisata, akomodasi perjalanan, penginapan, hingga kuliner yang sudah pasti cocok untuk keluarga. Di episode kali ini, Kikau akan share pengalaman dan informasi mengenai akomodasi kembali dari Pulau Lombok hingga akhirnya Kikau tiba sampai rumah dengan happy. Pasti pada penasaran kan? Apalagi Kikau akan menempuh perjalanan di kapal selama 13 jam. Apa? 13 jam? Kira-kira Kikau nyaman gak ya di perjalanan kali ini? Tapi sebelum nonton, jangan lupa like, subscribe, dan nyalakan lonceng agar kami tambah semangat update video keseruan bersama Kikau. Assalamualaikum Banyuwangi. Yeay, alhamdulillah kita sampai dengan selamat. Kikau kembali ke Jakarta tanpa melewati jalur darat Pulau Bali. Ada banyak pilihan jadwal kapal dari Gilimas menuju Surabaya, Situbondo, dan Banyuwangi. Setelah menghitung estimasi budget dan lama perjalanan, akhirnya Kikau memilih kapal dengan tujuan Pelabuhan Tanjung Wangi, Banyuwangi. Tiketnya bisa dibeli langsung sekitar pelabuhan atau online ya teman-teman. Harga tiketnya hingga video ini ditayangkan masih sama di 1,2 juta untuk mobil pribadi dan sudah termasuk penumpang di dalamnya maksimal 4 orang. Tiket ini wajib di print out atau dicetak ya, karena untuk penukaran voucher makan 2 kali selama di kapal. Di tiket kapal seharusnya kapal Mutiara Barat, tapi malah naik Mutiara Persada. Kalau secara look atau penampakan, kapal yang Kikau naiki agak kurang terawat ya teman-teman. Gak apa-apa deh, mungkin kapal Mutiara Barat dalam kondisi tidak siap berlayar dan menghindari resiko perjalanan. Kendaraan yang masuk lebih dominan truk-truk besar, karena memang untuk memangkas biaya operasional darat pengiriman agar lebih terjangkau. Ternyata kapal ini nggak ada ruang tidur bersama seperti layaknya kapal jarak jauh. Jadi mau nggak mau demi kenyamanan Kikau, kami menyewa kamar yang bisa disewa. Abi menghubungi petugas yang ada di resepsionis kapal. Awalnya kami cari yang 4 kasur, tapi ready-nya tinggal 2 kasur. Jadi ya langsung aja kami pesan. Harga sewa kamarnya mulai dari 200 ribuan ya teman-teman. Kondisi kamarnya seperti ini dan sudah dilengkapi AC, walaupun tidak begitu dingin. Oh ya, Kikau bawa alas kain sendiri untuk spray kasur di sini. Namanya tempat umum, ada baiknya teman-teman bawa disinfektan dan alas kain sendiri agar istirahat makin nyaman selama perjalanan. Kondisi kapal temaram seperti ini, kita seperti dibawa ke tahun 80-an. Oh ya, Kikau nggak dokumentasikan ya kondisi kamar mandinya, karena menurut Kikau sih agak-agak gimana gitu, terutama kamar mandi laki-laki. Kalau kamar mandi perempuannya sih masih mendingan. Di jadwal seharusnya berangkat jam 9 malam, tapi telat sekitar 2 jam mungkin karena faktor cuaca atau kondisi loading truck yang belum selesai. Jadi kapal akhirnya berangkat sekitar jam 11 malam. Ditinggal tidur, setelah subuh tahu-tahu sudah berada di sisi utara Pulau Bali. Alhamdulillah kondisi cuaca dan ombak sangat bersahabat, jadi Kikau bisa tidur pulas selama perjalanan. Beruntung cuaca pagi ini bagus. Yuk sejenak kita nikmati suasana pagi dan matahari terbit dari atas kapal.
Biar nggak bosan di dalam kapal terus, jangan lupa main ke dek kapal ya teman-teman. Sekalian menghirup udara yang segar di pagi hari. Kalau bersama anak-anak main ke dek kapal, jangan lupa selalu diawasi ya. Ini jatah makan pertama selama di kapal. Ambilnya di dapur tepat di samping kantin. Ada udang, mie, timun, sama gorengan ya. Sambal. 2 jam kemudian kami dapat jatah makan kedua. Dan alhamdulillah Kikau suka dengan kedua menu yang disajikan dari pihak kapal. Wow, ikan, tahu. Pulau Menjangan. Depan sudah Banyuwangi, udah Jawa Timur. Sebentar lagi sampai. Enaknya melakukan pelayaran di malam hari, setengah perjalanan bisa digunakan untuk beristirahat. Jadi keesokan harinya badan fit. Apalagi kondisi cuaca seperti ini, bikin kapal tenang selama perjalanan. Menyeberang langsung menuju Banyuwangi atau sebaliknya cukup menghemat banyak tenaga, bahan bakar kendaraan, dan tentunya budget. Jika teman-teman sudah nonton video ini, cukup terlihat perbandingannya jika menuju Lombok melewati jalan darat Pulau Bali. Di bawah ada apa? Ada truk. Road trip ke Lombok memang enaknya berangkat lewat Pulau Bali untuk mampir eksplor wisata Bali, lalu menuju ke Lombok. Dan kembalinya dari Lombok tinggal skip Pulau Bali, bisa langsung menuju Banyuwangi atau Situbondo atau Surabaya. Tapi kalau menuju Surabaya sepertinya harga tiketnya lebih mahal karena memang kapalnya jauh lebih bagus. Berhati-hatilah dalam menuruni tangga-tangga di dalam maupun di luar area kapal. Terima kasih sudah melakukan pelayaran bersama kami. Semoga bertemu kembali di pelayaran selanjutnya. Persiapan Tanjung Wangi Banyuwangi. Sandar. Oke, nggak ada yang ketinggalan. Balik adik. Alhamdulillah udah mulai jalan, kita unloading. Hati-hati di jalan Pak, naik Vespa mantap. Assalamualaikum Banyuwangi. Yeay, alhamdulillah kita sampai dengan selamat di Banyuwangi. Ada selamat di sini. Oh iya. Dengan adik kakak. Dengan adik kakak api-api. Alhamdulillah sekitar 12 jam perjalanan di kapal, akhirnya Kikau sampai di Banyuwangi. Mudah-mudahan kami masih wangi ya, soalnya dari kemarin belum mandi. Iya. Bye-bye. Bye-bye. Bye. Goodbye. See you. Dari Banyuwangi kami langsung tancap gas menuju rest area yang berada di Keraksaan. Karena menghindari keramaian lalu lintas libur Nataru, kalau arah menuju Bali sih sudah cukup ramai kendaraan pribadi. Kebiasaan Kikau jika libur akhir tahun seperti ini, sebisa mungkin sudah kembali ke rumah sebelum tahun baru. Semarang 444 kilo. Masuk wilayah Probolinggo. Bye-bye Situbondo. Alhamdulillah selesai mandi langsung menyantap bakso. Menurut kami SPBU ini cukup lengkap dan kamar mandinya bersih. Jajan mie ayam bakso. Adik enggak? Adik mau nggak? Bakso mau? Bakso mau nggak?
Setelah hampir 2 jam mandi, makan, dan beristirahat, kami lanjut perjalanan lagi dan masuk tol Trans Jawa. Ngapain? 77 Bismillah. Masuk tol Trans Jawa. Padang baik. Di Surabaya, kami sempat beristirahat lagi untuk sholat maghrib dan makan malam. Intinya jangan ragu untuk melipir beristirahat dan mengisi perut jika mulai lapar ya teman-teman. Apalagi jika sudah masuk musim liburan, kondisi lalu lintas pasti akan lebih ramai dari biasanya. Tol Porong. Ini mana nih? In 600 meters, continue following the road. Rp310.000 Waru Gunung Solo. Mana? Oh iya. Oh, nginep dulu di Urban View. Allah. Kikau malam ini akan menginap di kota Solo. Karena sesuai kebiasaan Kikau, jika sedang road trip dan sudah malam, wajib tidur nyaman di kasur. Kikau menginap di Baiti Aira 2 Homestay. Lokasinya strategis, masih dekat dengan pintu tol Solo Ngemplak dan Stadion Manahan. Room rate-nya mulai dari 200 ribuan, sudah dapat kamar yang bersih seperti ini dan pasti bikin istirahat makin nyaman ya teman-teman. Siap jalan lagi. Udah seger lagi, siap jalan lagi. Bangun pagi, lanjut mandi dan cari sarapan. Karena bingung langsung menuju warung tenda biru Pak Bejo lagi. Mantap. Sarapan pagi ini di sini lagi. Baru juga 1 jam perjalanan, mampir lagi di Resta Pendopo kilometer 456. Karena Abi dan adik harus sholat Jumat, kalian beli bekal makan siang Kikau untuk perjalanan pulang. Rest area dengan konsep seperti mall benar-benar bikin betah sih, apalagi udara di sekitar sini sejuk banget ya. Abi sama adik mau sholat Jumat. Kakak sama Ami ya. Baunya enak banget. Jalan lagi sekitar jam 1 kurang 10 menit. Sekalian beli makan. Hah? Gitu deh, sekalian beli makan anak-anak. Sekalian beli makan anak-anak, dimakan di mobil. Bismillah, lanjut jalan.
14.500. Selepas tol Semarang, kami langsung lanjut lagi dan baru berhenti di sekitar kilometer 62 daerah Karawang. Alhamdulillah perjalanan dari Solo hingga Jakarta lancar tanpa ada titik kemacetan. Saja. Kilometer 354 Gerimis. Depan Mendung kayak mau hujan. Hujan yang besar. Ya, nggak mau bersih-bersihkan. Ini kenapa? Bisa nggak dibersihkan? Ini kenapa? Nggak tahu, nasi kali itu. Kita lagi masuk Jawa Barat, udah di KM 250. Masuk tol Kanci Palimanan, Cirebon. Sekitar jam 3:30. Palimanan. Sekarang masuk Cipali. Terus 108 udah 3 jalur nih. 3 jalur apa lajur ya? Tahu lah. Alhamdulillah Cikampek Utama jam 5:05. Janggil gerbang tol silang. Kondisi fisik dan mood kami dalam perjalanan ini dari berangkat hingga kembali ke rumah, alhamdulillah masih prima. Pokoknya teman-teman yang akan road trip bisa mengatur waktu istirahat dengan baik. Jika bawa toddler, jangan lupa selalu pantau kondisi fisik dan moodnya. Jangan lupa bawa mainan kesayangannya agar tidak bosan selama perjalanan. Dan yang paling penting selalu ajak mereka ngobrol dan bermain ya. Alhamdulillah perjalanan Kikau dari Jakarta, Solo, Banyuwangi, Lombok hingga kembali lagi ke Jakarta benar-benar menyenangkan. Semoga tahun ini bisa road trip seru lagi. Tapi enaknya road trip kemana ya? Nih dari Solo, Mandalika, Lombok. Mandalika, Lombok, Bali. Bensin berarti kurang lebih isi 40 liter di Mandalika, di Solo 40 liter. Tuh, 1 liter dapat 17,2 km. Ah, irit nggak tuh? Irit banget sih. Alhamdulillah sampai rumah selamat. Terima kasih sudah menonton Kikau Channel. Nantikan video Kikau lainnya ya. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi referensi untuk teman-teman Kikau. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum.